Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pemerintah sudah menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli 2022 dan pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan pada tanggal 9 Juli 2022, yang mana pilihannya semua berdasarkan dalil kita boleh. Yang menjadi permasalahan kita tentang masalah kurban. Yang pertama, masalah ini bukan masalah baru, tapi masalah klasik yang kadang-kadang kita cuekkan. Di antaranya tentang perkara masalah pengelolaan hewan kurban. Dalam pelaksanaan kurban, biasanya kita membagi dua. Ada namanya kurban nazar, ada namanya kurban sunnah. Kurban nazar itu terkait dengan nazar. Misalnya saya bernazar, kalau anak saya lulus tes CPNS dengan sistem CAT, saya berkurban 1 ekor sapi. Itu namanya kurban nazar kalau anak saya lulus. Dan ternyata anak saya lulus, maka 1 ekor sapi harus saya kurbankan. Terkait dengan kurban nazar ini, saya yang berkurban atas kurban nazar ini tidak boleh memakan daging kurban tersebut. Beda dengan kurban sunnah. Maka kurban yang kedua, kurban sunnah, tidak terkait dengan nazar apapun. Di masjid saya ikut di antara 7 orang, 1 ekor sapi, ada nama saya 1. Maka kalau kurban sunnah, saya boleh memakannya. Nah, macam mana kalau misalkan di antara panitia itu ada yang membagikan kepada saya daging kurban? Tentu panitia harus dikasih tahu bahwa ini kurban nazar, yang dagingnya untuk saya, tidak usah dibagikan. Kalau panitia mau membagikannya nanti, itu daging kurban yang sunnah, bukan atas daging kurban yang kurban nazar saya, tapi daging kurban yang mungkin dari sapi-sapi yang lain, boleh kita memakannya. Nah, itu tentang masalah klasifikasi tentang kurban. Kemudian yang berikutnya yang menjadi permasalahan ini, ada panitia kurban, ada pengurus masjid, ada juga peserta kurban atau pekurban. Kadang-kadang malas mengelola untuk masalah kulitnya atau masalah jeroannya, sehingga mengambil jalan pintas menjual saja kulit kurbannya yang uangnya bisa untuk kas masjid. Yang demikian itu sangat terlarang. Maka jumhur ulama, kulit kurbannya yang uangnya bisa untuk kas masjid, yang demikian itu sangat terlarang. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya menjual daging kurban itu haram. Tentu yang haram ini bagi yang berkurban atau panitia kurban. Kalau saya kebagian daging kurban dan itu banyak, saya menjual atas bagian saya boleh. Tapi kalau panitia atau peserta kurban menjualnya tidak boleh. Hadisnya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. No, itu dilarang. Terkait dengan larangan ini juga, kita tidak boleh mengupah untuk berkurban. Misalnya mengupah tukang jagal, tolong dipotong kurban kami, nanti kami beli 1 kepala. Yang demikian tidak boleh. Berbeda dia misalnya kan, kalau ada tukang jagal, kita minta tolong kepada dia, selesai dia mengeksekusi beberapa ekor sapi kurban kita, dia pamit, Pak, saya pamit pulang dulu. Oh, terlalu kata gitu. Sebentar dulu, kita minum dulu, kita ngopi dulu. Setelah panitia yang lainnya memotong-motong kurban, si tukang jagal ini mau pulang, kita hadiahkan, kita sedekahkan 1 kepala kurban untuk yang bersangkutan. Itu boleh, karena bukan sebagai upah dia, tapi memang kita sedekahkan untuk dia. Kemudian kebiasaan kita, ada juga itu yang mengambil potongan kaki yang bagian bawah. Sebaiknya jangan itu, karena itu bukan hak kita. Atau mohon maaf, ada panitia kurban yang menyisihkan daging tersendiri untuk dia, atau mungkin mengelola sendiri jeroan kurban tadi. Sebaiknya jangan, serahkan dengan
kepada fakir miskin, kepada panitia, kepada masyarakat, kepada orang, boleh, karena bukan sebagai upah dia, tapi memang kita sedekahkan untuk dia. Kemudian kebiasaan kita ada juga itu yang mengambil potongan kaki yang bagian bawah, sebaiknya jangan itu, karena itu bukan hak kita. Atau mohon maaf, ada panitia kurban yang menyisihkan daging tersendiri untuk dia, atau mungkin mengelola sendiri jeroan kurban tadi, sebaiknya jangan. Serahkan dengan kepada fakir miskin, kepada panitia, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang berhak menurut. Sebab 3 bagian kenikmatan, untuk fakir miskin, untuk pekurban, dan untuk masyarakat luas, termasuk orang kaya boleh menikmati kurban. Kemudian fenomena kita, kalau kurban itu lebih dari 2 atau lebih dari 3 atau kadang-kadang 2 ekor aja, ada panitia di situ, ibu-ibunya ikut memasak, boleh tidak hukumnya memakan daging kurban untuk panitia? Saya baca dalam kajian rumah fikih dari Ahmad Sarwat LC dan dari berbagai literatur yang lainnya, yang demikian itu boleh, dengan catatan kita pamit dulu dengan pemilik kurban kepada orang 7 yang kurban ini, misalkan 2 ekor sapi, kepada orang 14 ini kita pamitkan bahwa nanti beberapa potong daging akan dimasak, dan ini bukan khusus untuk panitia, tapi makan bersama di situ. Siapapun boleh makan, yang panitia boleh makan, yang tetangga sekitar masjid boleh makan, yang tidak ikut panitia juga boleh makan. Hukumnya boleh gitu, dan tidak apa-apa untuk daging. Memang daging kurban ini untuk dimakan, untuk dibagikan kepada siapa saja. Ini tentang kalau ada panitia yang meminta kepada ibu-ibu untuk memasak daging kurban lalu dimakan bersama di masjid atau di lapangan yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan kurban kita menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa berkurban tahun ini, kita usahakan tahun depan. Andai saja kita menabung 1000 sehari, barangkali 365 hari cukup untuk kita berkurban gitu. Apalagi kalau kita menabung lebih banyak dari itu, mungkin kita bisa 1 ekor sapi untuk 1 keluarga. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tidak ada keraguan bagi kita untuk melaksanakan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.